Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, kemarin kita belajar tentang apa? Ya, tentang sakrasiga. Nah, salah. Kemarin tentang apa? Air dan siklus air. Nah, bagaimana sih tentang siklus itu apa? Siklus perputaran. Jadi bagaimana sih siklus air tersebut yang kemarin udah presentasi seperti apa? Siklus air. Air itu dari mana? Dari sumur. Dari air laut terus menguap dengan adanya sinar matahari. Terus dari tumbuhan naik berada atau berkumpul di udara. Timbullah apa? Titik-titik hujan. Titik-titik air yang berubah menjadi awan. Terus dari awan tersebut timbullah hujan. Nah, hujan tersebut kemana? Ke laut, ke sungai, terus tumbuhan. Nah, air tersebut bisa diam di sungai, bisa mengalir ke air laut lagi. Itulah siklus air. Nah, untuk sekarang kita belajar tentang tema 8, masih tema 8, tapi subtema 2 yaitu perubahan lingkungan. Apa? Perubahan lingkungan, yaitu air tanah dan air permukaan. Air tanah itu apa? Air tanah? Bukan. Air tanah adalah air bersih yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah adalah air bersih yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah adalah air bersih yang mengalir di bawah permukaan tanah. Di bawah permukaan air, di bawah permukaan tanah. Nah, air yang turun ke tanah ada yang masuk melalui pori-pori, ada juga yang bergerak ke dalam tanah. Maksudnya air itu turunkan ke hujan, terus misalkan kekeringan. Ada tidak tanah-tanah yang pecah-pecah itu? Ada. Nah, air tersebut bisa bergerak melalui pori-pori ataupun pecah-pecah tanah masuk ke dalam tanah. Nah, si air tersebut nantinya akan menjadi air permukaan. Nah, air yang masuk ke dalam tanah itu adalah yang menjadi air cadangan. Air cadangan itu apa? Air cadangan. Jadi ketika kita kekeringan, kalau misalkan ada air cadangan, nah air tersebut diam di sana. Ketika kita kering, nantinya kita bisa membuat sumur, membuat lubang. Nah, dari air tersebut, dari sumur tersebut, airnya bisa dibawa. Nah, yang tadi turunnya hujan, yang bergerak melalui pori-pori, nah air itu diam di sana menjadi air cadangan. Nanti ketika kita kekeringan, bisa mengambil air tersebut dari sumur tersebut agar kita tidak kekeringan, tidak kekurangan air. Nah, air cadangan
Paham tidak? Nah, ketika ada akar, jadi si tanah tersebut itu terhalangi oleh akar, jadi tidak akan longsor kecuali hujan yang begitu deras, air sungainya naik, makalah terjadi longsor karena si tanah tersebut atau pohon tersebut tidak kuat untuk menahan, kalau manusia tidak kuat untuk menahan beban hidup. Tapi beda lagi, si pohon tersebut juga tidak bisa menahan tanah yang ataupun akarnya itu tidak kuat untuk menahan bahwa si pohon tersebut itu harus berdiri karena ada hujan yang deras ataupun air sungai naik, jadilah si pohon tersebut apa? Tumbang. Tumbang itu apa? Runtuh. Tumbang itu. Paham tidak sampai di sini? Salah. Nah, jadi pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di mana? Di hutan itu tidak boleh ditebang, tidak boleh apa? Dibakar, terus jadi tidak boleh dijadikan untuk perumahan atau pertanian. Jadi kalau misalkan kita, alhamdulillah kita masih punya benar yang begitu asri ataupun indah, dan kita tidak tidak merasa kekurangan air. Contohnya ada pam. Pam tersebut kita mengambil dari hutan kan? Air tersebut kita mengambil dari hutan. Nah, karena hutannya masih banyak pohon-pohon yang tinggi, pohon-pohon yang besar, maka menjadi apa? Air tersebut itu tidak apa? Menyerap. Jadi si air tersebut itu tidak surut dari sana karena ada pohon-pohon yang menjaga arus tanah tersebut. Terus, nah, apabila ataupun apa akibatnya jika daerah resapan air semakin kurang? Contohnya tadi ketika kita jalan tersebut di aspal ataupun pakai beton, nah maka air tersebut, penyerapan air tersebut berkurang. Apa yang terjadi? Banjir. Paham? Nah, untuk peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih tidak? Manusia itu memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan apa? Keperluan minum, rumah tangga, terus apa lagi? Industri, apa lagi? Pertanian. Nah, jadi manusia itu membutuhkan air. Nah, contohnya kita tidak ada hujan selama beberapa bulan gitu, maka kita kekeringan tidak? Kekeringan. Kalau misalnya kita masih mempunyai air cadangan, contohnya tadi kita bisa menggali sumur. Nah, dari sumur tersebut kita bisa mengambil airnya untuk apa? Untuk mandi, keperluan rumah tangga, industri dan pertanian. Nah, kalian di rumah punya sumur tidak? Tidak. Kalian airnya di mana? Pipa. Tidak ada bantuan lain? Tidak. Pernah tidak kalian kekeringan air? Pernah. Kalian mandi di mana? Di sungai. Nah, jadi ketika kita menjaga hutan, menjaga permukaan darat yang ada di sekitar kita, contohnya sampah tidak buang sembarangan. Nah, nanti ketika kita kekeringan, kalau misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan, sampah tersebut tidak akan mengalir ke sungai. Jadi air sungainya itu apa?
Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi air sungai, air yang kotor itu tidak ikut menguap. Jadi ketika ada turun hujan, air itu bersih tidak ketika ada turun hujan? Bersih. Nah, terus kembali lagi tadi air hujan yang turun itu bisa diserap oleh apa? Oleh tanah, lalu menjadi air apa? Air sungai. Air tanah. Nah, air hujan yang turun itu akan diserap oleh tanah. Nah, lalu menjadi air tanah. Nah, air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Nah, air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Jadi diserap ke akar ataupun tumbuhan itu diserap. Jadi yang air yang masuk ke dalam tanah itu jadi air yang bersih. Tadi juga sudah ketika kita membuat ketika kita untuk mendapatkan air tanah, manusia harus membuat sumur atau lubang. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya sumur, buatlah sumur. Ketika nanti kita kekeringan, tidak merasa kekeringan, kita masih ada air, yaitu air cadangan. Nah, air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menjadi tempat yang lebih rendah. Jadi air permukaan itu ketika turun hujan, air tersebut tidak terserap oleh tanah. Nah, maka air tersebut menjadi air permukaan. Nah, air permukaan itu menuju ke tempat yang lebih rendah. Contohnya mengalir ke mana? Ke sungai. Bisa lagi ke mana? Ke laut. Nah, air permukaan itu akan mengalir ke sungai dan bahkan bisa mengalir ke laut. Terus air permukaan tanah itu akan lebih kotor daripada air tanah. Kenapa? Karena tidak tersaring. Jadi air itu yang mengalir, air permukaan itu yang mengalir akan kotor karena mengandung lumpur. Jadi contohnya kita turun hujan di daratan, di dataran rendah, terus menuju ke dataran yang paling rendah. Ketika kita ada di atas, terus ada sungai di bawah, itu menuju daratan rendah atau tinggi? Rendah. Jadi di dataran